belajar untuk kami mengerti setiap panggilan kami, setiap firman-Mu, dan biarlah izin-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, sehingga kekuatan daripada Allah dimulai di tempat ini dan terus akan menjadi terang dimanapun. Tapi ya, ternyata begitu besar kasih Bapak kepada Nelly. Dia menunjukkan koin itu. Dan tahu nggak kenapa dia menunjukkan koin itu? Karena dia tahu siangnya saya mau marah-marah, nggak terkontrol emosi saya. Karena tahu bahwa Nelly dikasihi Bapak, sehingga waktu Nelly melihat koin itu, saya langsung diam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Bapak sangat mengasihi saya. Waktu saya kita itu adalah orang anak-anak yang paling dicintai Bapak. Kita adalah anak-anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Berita-beritanya, aku bilang begini, no, itu bukan bagianku. Aku anak kesayangan Bapak. Di janjinya firman Tuhan di Yohanes 3 dikatakan bahwa aku hidup dalam kelimpahan dan aku tolak itu semua. Bukan pakai kuasa perkataanmu. Perkatakan. Semua yang firman yang menjadi rema bapak-bapak dan ibu-ibu, perkatakan sampai terjadi. Tangan di dada, saya anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Saya anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Anak Tuhan, percaya dan menerima. Sekali lagi, anak Tuhan, percaya dan menerima. Yeay. Hilangkan ada, taruh tangan di dada dan katakan, saya sehat. Saya diberkati. Karena itu bagian saya. Sebagai anak Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau. Dan kita di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Jadi kita juga terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Ini penting sekali, karena ketika saya mengerti ini, saya jadi mudah mempraktekkan firman-firman Tuhan menjadi nyata itu jauh lebih cepat, tidak pakai lama-lama. Di dalam roh ini sudah profesional. Kenapa? Roh Allah sendiri yang ada di dalam sini. Ini bukan roh bayi, bukan roh yang baru belajar, bukan roh yang setengah-setengah, tapi roh ini adalah roh yang sama dengan roh yang ada di dalam Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bagian kita pinter-pinterlah bersepakat di sini. Bersepakat. Kalau kita tidak bisa bersepakat, bahkan minta Tuhan ajarin aku gimana aku untuk sepakat dengan firman-firman-Mu. Begitu. Jadi puji Tuhan sangat luar biasa saya melihat penyertaan Tuhan itu, salah satunya karena kuasa perkataan seperti tadi ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengatakan hal-hal yang kita pikir yang asal-asal ngomong, padahal semua yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Nah kalau dulu saya melayani, bukan saya tidak mengerti kuasa perkataan, tapi pengalaman sendiri saya dengan ketika saya berbicara ya kepada janji-janji Tuhan itu terjadi belum lama ini setelah saya di Keris lah ya. Ketika saya berkata apapun itu terjadi. Ada yang berani minta nggak? Yes.
buat respon aktifnya. Karena ini balik lagi aku katakan, penting di dalam kita mau menikmati surga di muka bumi ini, penting respon aktif kita untuk meminta dan mengambil. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita percaya ada Tuhan yang menjadi satu dengan kita dan Tuhan yang melakukan, anak Tuhan, percaya dan sekali lagi anak Tuhan. percaya dan menerima. Nah, sekali lagi ikuti kata-kata saya dalam hati, tangan di dada, dan ikuti kata-kata saya. Saya bukan hamba Tuhan biasa, Saya bukan hamba Tuhan biasa, tapi saya anak Tuhan. tapi saya anak Tuhan. Dan Tuhan saya Dan Tuhan saya mampu melakukan semua yang mustahil. semua yang bisa. Amin. Amin. Yes. Yes. Nah, oke. Ini Pak Pono, yang banyak Pak Pono. Itu orang Bekasi ya? Bekasi semua ya? Enggak, macam-macam. Sangga semuanya bagi berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. 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 Silakan berdiri kembali. Silakan. Di ayat Efesus 3:20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, saya bahwa Tuhan itu bekerja, dalam arti saya percaya bahwa Tuhan mendengar apa yang kita doakan, yang kita minta. Tetapi akhirnya saya pulanglah istilahnya, balik ke Indonesia dengan terpaksa. Dan waktu itu saya takut menghadapi kehidupan saya di Indonesia. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bawa banyak uang ke Indonesia gitu ya, karena uang saya cuma segini gitu. Bagaimana kalau, ya mungkin karena saya bilang usia saya sudah nggak muda, nggak mudah cari kerjaan gitu kan. Nah di situ saya, karena memang saya ada masalah, saya harus balik itu dalam kehidupan saya itu. Saya merasa bahwa masalah saya itu masalah yang paling besar. Saya bilang, Tuhan kok nggak sayang sama saya gitu kan. Saya 2 tahun mengalami istilahnya boleh dibilang putus asa gitu ya. Karena saya bilang, Tuhan kalau Kau mengasihi saya harusnya saya nggak pulang gitu ya. Tahu identitas saya dalam Tuhan, akhirnya saya merasa bahwa akhirnya saya benar-benar merasa pede dengan Tuhan. Ya, saya merasa pede dengan Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa saya. Jadi saya udah nggak terganggu lagi dengan keadaan saya bagaimana atau masa depan. Saya tinggal perkatakan, karena kalau saya anak Tuhan, ada roh Tuhan di dalam saya tahu identitas saya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa saya diberkati Tuhan. Ya, saya tinggal perkatakan, dan saya percaya bahwa saya punya otoritas sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Hei kamu pada saat kamu melihat orang di kota si gampang, firman-Nya berkata, di
kamu diberkati, di kota kamu diberkati. Artinya di mana-mana kita berada, kita diberkati Tuhan. Pada saat kita sadar akan identitas dan otoritas kita di dalam Dia. Amin. Ingat, sakit, penyakit, kesusahan, kebodohan apapun, anak-anak pun yang ada di sini pada saat engkau sekolah, engkau berkatakan, aku pintar karena pintarku berasal daripada Allah. Aku kebukakan mata jasmani rohani saya, bahkan pikiran saya untuk mendownload semua, untuk menerima semua, dan aku bisa mengingatnya. Perkatakan firman Tuhan itu. Jadi identitas dan otoritas dalam Tuhan adalah kita milik Allah sendiri dan ahli warisnya. Kita ini orang-orang yang terpilih. Kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi jangan bingung kalau kita ada di dunia ini kayak begini, jangan bingung. Kita akan menerima semuanya itu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.